Kali ini saya berkeliling Indonesia nih. Wah, ternyata Indonesia itu sangat luas sekali. Yuk kita belajar tentang letak Indonesia. Tapi saya turun dulu ya. Oke, kalian pasti penasaran kan dengan jawaban kalian tadi? Trala, ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke letak Indonesia yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik ini saling bergerak dan aktif, yang menyebabkan di Indonesia ini juga dilewati oleh Ring of Fire, yaitu cincin api dunia. Ring of Fire adalah cincin api. Jadi rangkaian-rangkaian gunung api yang mengitari dunia. Nah, di dunia ini ada 2 rangkaian, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania terbentuk dari pegunungan Alpen di Eropa, kemudian Kaukasus, pegunungan Himalaya, pegunungan Hakaka-Borazi di Myanmar, kemudian masuklah ke Indonesia, ada Gunung Kerinci, ada Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Semeru, dan terus ke timur berakhir di Laut Banda. Sedangkan Sirkum Pasifik terbentang mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian pegunungan Rocky Mountain, Amerika Utara, kemudian lanjut ke Jepang, ke Gunung Fuji, kemudian masuk ke Korea, masuk ke Filipina, Gunung Apo, masuk ke Sulawesi, dan terakhir juga di Laut Banda. Jadi Indonesia itu selain dilewati oleh 3 lempeng tektonik, juga dipertemukan oleh 2 jalur rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, bertemunya di Laut Banda. Nah, karena di Indonesia ini dilewati oleh 3 lempeng tektonik dan 2 jalur pegunungan, maka di Indonesia ini rawan bencana. Di antaranya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Udaranya dingin sekali. Kali ini saya sedang berada di puncak gunung. Wow, pemandangannya indah sekali. Dari sini saya bisa melihat ada Gunung Sinduro, ada Gunung Merbabu, dan juga itu kelihatan Gunung Merapi. Wow, ternyata Ring of Fire itu benar-benar ada ya, kelihatan dari sini. Akhir-akhir ini banyak gunung api di Indonesia ini sedang mengalami erupsi. Juga banyak yang mengeluarkan awan panas. Itu artinya gunung api yang ada di Indonesia ini adalah gunung-gunung api yang aktif. Nah, kita perlu tahu nih ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Ciri-ciri gunung api akan meletus adalah yang pertama, terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Ini artinya banyak bebatuan-bebatuan yang terdesak oleh magma yang ingin keluar ke permukaan bumi. Yang kedua, banyak hewan-hewan yang menuruni lereng seperti monyet, ular, dan banyak lagi karena mereka memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Selain itu juga suhu udara yang panas. Ya, berikutnya adalah banyak tumbuhan-tumbuhan yang layu. Nah, itu adalah ciri-ciri gunung api akan meletus. Apa sih yang dikeluarkan gunung api ketika meletus? Baik, material-material yang dikeluarkan gunung api ketika meletus itu ada material padat, cair, dan gas. Yang cair berupa lava pijar, yang padat bisa berupa batu, pasir, dan juga bom. Bom itu batu yang sangat besar. Ya, lapili itu adalah kerikil-kerikil, pasir-pasir gitu. Sedangkan yang gas berupa gas belerang dan sebagainya. Dampak positif dan dampak negatif dari gunung api ini. Dampak negatifnya jelas,
ketika gunung meletus pasti menimbulkan korban ya. Baik kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda, maupun bahkan kehilangan nyawa. Nah, selain itu, laharnya bisa mengubur areal persawahan sehingga gagal panen. Lava yang mengalir pun juga bisa membakar areal hutan yang ada di sekitar gunung api. Tapi, di balik semua itu, pasti Tuhan sudah menyiapkan rencana lain. Ada banyak manfaat dari letusan gunung api ini. Salah satunya adalah material yang dikeluarkan gunung api ketika meletus itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti pasir dan tanah, batu dan sebagainya. Selain itu juga abu vulkaniknya bisa menyuburkan areal sawah sehingga banyak sekali lahan-lahan pertanian itu sangat subur sekali. Dan selain itu pastinya gunung api itu banyak tempat-tempat wisata alam. Nah, sekarang banyak sekali ya wisata-wisata alam yang ada di pegunungan karena memang pemandangannya sangat indah sekali. Indonesia ini merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya gempa bumi karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng tektonik. Dan gempa bumi ini terjadi apabila pergerakan lempeng tektonik ini aktif. Terus gimana cara mengukur kekuatan gempanya? Cara mengukur kekuatan gempa itu menggunakan seismograf, yaitu alat pengukur gempa. Nah, gempa itu bisa diketahui melalui epicentrum dan hiposentrumnya. Epicentrum itu adalah pusat gempa yang berada di permukaan bumi. Sedangkan hiposentrum adalah pusat gempa yang berada di dalam perut bumi. Nah, apabila epicentrum gempa itu berada di bawah laut, maka akan berpotensi terjadinya tsunami. Ciri-ciri terjadinya tsunami diantaranya adalah air laut tiba-tiba surut. Banyak ikan berkeliaran di pinggir pantai. Berikutnya terdengar suara gemuruh dari lautan. Nah, apabila teman-teman melihat kondisi alam seperti itu, alangkah baiknya tidak mendekati pantai, tapi lebih menjauh ke arah pantai, ya, agar kita bisa menyelamatkan diri. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian, Bu Deni akan memberikan tugas kepada kalian. Soal yang pertama, mengapa Indonesia beriklim tropis? Saya ulangi lagi, mengapa Indonesia beriklim tropis? Soal yang kedua, bagaimana pengaruh dampak positif dan negatif dari letak geografis Indonesia? Saya ulangi lagi, pengaruh positif dan negatif dari letak geografis Indonesia. Soal yang ketiga, karena Indonesia berada di pertemuan lempeng, bagaimana pengaruh positif dan negatifnya? Saya ulangi lagi, karena Indonesia berada pada pertemuan lempeng, bagaimana pengaruh positif dan negatifnya? Kalian kerjakan dan dikumpulkan ke guru bidang studi kalian. Terima kasih, sampai bertemu kembali.